Permainan bola voli adalah suatu cabang olahraga bola di mana cara memainkannya yaitu dengan menjatuhkan bola ke daerah lawan untuk mencapai skor tertentu. Permainan bola voli ini beranggotakan 2 regu dengan masing-masing satu regu itu yaitu 6 anggota. Dan organisasi dari permainan bola voli ini ada 2 tingkat, yaitu yang pertama tingkat internasional dan yang kedua tingkat nasional. Dari tingkat internasional namanya yaitu FIVB dengan kepanjangannya Federation International de Volleyball, dan tingkat nasional yaitu PVSB Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Permainan bola voli diciptakan oleh William G. Morgan pada akhir abad ke-19. Pada masa itu, William bekerja di bidang pendidikan jasmani. William menciptakan permainan ini karena ia terinspirasi dari permainan bola basket yang diciptakan oleh James Naismith. Jadi dari inspirasi tersebutlah kemudian William mempunyai ide untuk membuat suatu permainan untuk orang tua, yang di dalamnya itu William ingin permainannya itu tidak terlalu menuntut kekuatan fisik manusia seperti berlari. Jadi dari situlah akhirnya William berhasil menciptakan permainan tersebut dengan dinamakan Mintonet. Seiring berjalannya waktu, Mintonet ini makin banyak diketahui masyarakat, makin populer dan makin banyak yang suka. Akhirnya Mintonet ini diganti namanya menjadi bola voli pada tahun 1896. Pertama kali permainan bola voli masuk ke Indonesia itu dibawakan oleh bangsa Belanda. Jadi bangsa Belanda ini masuk ke Indonesia dan kemudian memainkan permainan ini di dalam Indonesia bersama orang pribumi. Akhirnya dari situlah bangsa Indonesia mengenal permainan bola voli ini. Bola voli ini mengandung banyak unsur, mulai dari unsur permainan bola basket, bulu tangkis, hingga baseball. Karena semakin berkembangnya, hingga muncullah beberapa klub bola voli di berbagai daerah. Dan pada tahun 1955, Indonesia resmi membentuk suatu organisasi yang dinamakan PBVSI untuk Indonesia, yaitu kepanjangannya Permainan Bola Voli Seluruh Indonesia. Aturan permainan bola voli terdiri dari beberapa aturan, yaitu yang pertama, permainan bola voli itu ada 6 orang, yaitu yang di dalam 6 orang tersebut ada speaker, closer, libero, dan defender. Di dalam menentukan servis pertama buat permainan bola voli itu harus ada beberapa cara, yaitu yang pertama boleh kita lakukan dengan cara memutar koin dan lain-lain. Permainan bola voli itu servisnya di luar lapangan, dan jika bola masuk di dalam lapangan maka itu dinyatakan masuk. Kalau bola keluar lapangan itu dinyatakan out. Permainan bola voli itu bisa menggunakan memukul bola ke daerah lawan atau memantulkan bola ke daerah lawan. Anda tidak boleh menggunakan lempar atau menangkap bola ke daerah lawan. Yang keempat yaitu tidak ada batasan berganti dalam permainan bola voli ini. Yang kelima yaitu jika Anda menyentuh net secara sengaja maupun tidak sengaja, maka Anda disebut dengan pelanggaran. Di dalam permainan bola voli ini terdiri dari 2 sampai 3 set. Dan setiap set harus memainkan sampai 25 poin. Tim yang sampai 25 poin terlebih dahulu, maka tim itu dinyatakan menang dalam set tersebut. Untuk ukuran lapangan bola voli, panjang lapangannya 18 meter, lebar lapangan 9 meter, untuk tinggi net putra 2,43 meter, dan tinggi net putri 2,23 meter. Untuk ukuran bola voli, beratnya 200-280 gram, diameternya 18-20 cm, dan keliling bola 65-67 cm. Dalam sebuah permainan voli, sebuah rotasi akan dilakukan ketika sebuah regu memenangkan rally terhadap regu lawan dan mendapatkan servis. Maka rotasi akan dilakukan secara jarum jam. Taktik bola voli terbagi menjadi 3, yaitu taktik penyerangan, taktik pertahanan, dan taktik individu.
Strategi penyerangan adalah siasat yang diterapkan oleh pemain perorangan maupun regu untuk mematahkan pertahanan lawan dan mendapatkan kemenangan. Sedangkan taktik pertahanan adalah siasat yang diterapkan oleh pemain perorangan maupun regu untuk bertahan dari serangan yang dibuat oleh lawan. Dan taktik individu adalah siasat yang diterapkan oleh pemain perorangan di dalam sebuah regu untuk menggunakan teknik dasar yang dikuasainya, fisik maupun mental untuk menghadapi permainan yang berlangsung. Strategi permainan bola voli terbagi menjadi dua, yaitu strategi penyerangan dan strategi pertahanan. Strategi penyerangan adalah strategi yang disusun oleh suatu regu untuk mematahkan pertahanan lawan dan mendapatkan kemenangan. Dalam strategi ini, pemain akan dibedakan menjadi tiga, yaitu smasher, setupper, dan universal. Smasher adalah pemain yang bertugas sebagai penyerang utama. Setupper adalah pemain yang berfungsi untuk mengumpan bola ke smasher. Dan universal adalah pemain yang ditugaskan untuk membantu smasher dan juga setupper. Untuk sistem-sistemnya sendiri terdiri dari tiga. Sistem yang pertama yaitu sistem 4 smasher dan 2 setupper. Pada sistem ini terdapat 4 orang penyerang utama dan 2 orang yang berfungsi untuk mengumpan bola. Dan untuk sistem yang berikutnya yaitu sistem 4 smasher, 1 setupper, dan 1 universal. Pada sistem ini terdapat 4 penyerang utama, seorang yang berfungsi untuk mengumpan bola, dan sisanya seorang lagi yaitu berfungsi untuk membantu si smasher dan juga setupper. Pada sistem yang terakhir yaitu sistem 5 smasher dan 1 setupper. Pada sistem ini terdapat seorang yang berfungsi untuk mengumpan bola dan juga 5 orang yang berfungsi sebagai penyerang utama. Strategi pertahanan adalah strategi yang diterapkan oleh suatu regu untuk mempertahankan diri mereka dari serangan yang dibuat oleh lawan. Pada strategi ini terdapat beberapa sistem yang akan diterapkan di dalam lapangan. Sistem yang pertama yaitu sistem 1-3-2. Pada sistem ini terdapat seorang blocker, 3 pemain tengah, dan 2 pemain belakang. Sistem yang berikutnya yaitu sistem 2-1-3. Pada sistem ini terdapat 2 blocker, 1 pemain tengah, dan 3 pemain belakang. Sistem yang selanjutnya yaitu sistem 2-2-2. Pada sistem ini terdapat 2 orang blocker, 2 pemain tengah, dan 2 pemain belakang. Sistem yang berikutnya yaitu sistem 2-0-4. Pada sistem ini terdapat 2 pemain daerah depan, tidak ada pemain di tengah, dan 4 pemain di belakang. Sistem yang berikutnya yaitu sistem 3-2-1. Pada sistem ini terdapat 3 pemain blocker, 2 pemain tengah, dan 1 pemain belakang. Sistem yang keenam yaitu sistem 3-1-2. Pada sistem ini terdapat 3 blocker, 1 orang pemain tengah, dan 2 pemain belakang. Dan sistem yang terakhir adalah sistem 3-0-3. Pada sistem ini terdapat 3 pemain blocker, tidak ada pemain di tengah, dan 3 pemain di belakang.